Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's English time. Waktunya belajar bahasa Inggris. Alright, all of my students, please listen. Before we start our class today, don't forget, please pray basmalah together. Are you ready? Get ready. Hap. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, good job. So, my students, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Today we will learn about time. Hari ini kita akan belajar tentang time. Time artinya adalah waktu. We will divide our materials into 3 topics. The first is days, the second is months, and the third is telling time. Nah, kita akan membagi materi kita menjadi 3 topik utama. Yang pertama adalah hari, yang kedua adalah bulan, dan yang ketiga adalah memberitahu atau menceritakan tentang waktu. Okay, are you ready? Let's check the materials. Let's get it. Hello class, today we are going to learn about time. Nah, anak-anak bunda, hari ini kita akan belajar tentang waktu. It covers days, months, and telling time. So, let's get it. Before going further, I want to introduce you to some important words. They are, what is the meaning of day? And what is the meaning of week? What is the meaning of month? What is the meaning of year? And what is the meaning of decade? Betul sekali. Day artinya adalah hari. Week artinya adalah minggu. Month artinya adalah bulan. Year artinya adalah tahun. Decade artinya adalah dekade. So, how many days in a week? And how many weeks in a month? How many months in a year? And how many years in a decade? Good, there are 7 days in a week, and there are 4 weeks in a month, and there are 12 months in a year, and the last, there are 10 years in a decade. Salah satu kegunaan dari waktu seperti hari dan bulan adalah dalam menunjukkan tanggal lahir. Jadi kita bisa bertanya, when were you born? Kapan kamu lahir? I was born in July. Saya lahir di bulan Juli. Days, hari. How many days in a week? Ada berapa hari dalam satu minggu? Yes, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu. They are Sunday, Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu. Those are the days of the week. Nah, itulah nama-nama hari dalam satu minggu. What about the months? Bagaimana dengan bulan? How many months in a year? Ada berapa bulan dalam satu tahun? Yes, there are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam satu tahun. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So, those are the 12 months in a year. Nah, itulah 12 bulan dalam satu tahun. Telling time, memberitahu tentang waktu. Asking about time, bertanya tentang waktu. What time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time it is? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? Nah, itulah beberapa cara untuk menanyakan tentang waktu. Okay class, please pay attention. Nah, anak-anak bunda, kali ini kita akan belajar cara menceritakan atau memberitahu tentang waktu. Nah, untuk jam yang sudah pasti atau jam tertentu, kita bisa menggunakan o'clock setelah jam tersebut. Contohnya adalah it's 9 o'clock.
Nah, untuk lebih kita bisa menggunakan kata past. Jam 4.20. It's 20 past 8. It's 20 past 8. Nah, untuk kurang kita bisa menggunakan to. It's 10 to 5. Jam 4.50. And then, what about half and quarter? Half means setengah and quarter means seperempat. So, a half of an hour is 30 minutes and a quarter of an hour is 15 minutes. Nah, contoh penggunaannya dalam bahasa Inggris adalah seperti berikut ini. Kita mulai dari yang memakai lebih dulu ya. Jam 6 lebih 15. So, it's quarter past 6. It's quarter past 6. Jam 5 lebih 30 atau jam setengah 6. Jadi bahasa Inggrisnya adalah it's half past 5. It's half past 5. Nah, bagaimana jika menunjukkan pada jam yang kurang seperempat? Karena lebih dari 30 menit atau 45 menit, maka kita bisa menggunakan to karena 15 menit sebelum jam yang dituju. Contohnya adalah jam 10.45. Nah, bahasa Inggrisnya adalah it's quarter to 11. It's quarter to 11. Nah, begitulah contoh penggunaan dari half and quarter. Half means setengah and quarter means seperempat. Okay, now let's try. Apa bahasa Inggris dari jam 5 lebih 47 pagi? And what is the English of jam 9 lebih seperempat malam? Do you know the answers? Let's check. Okay, now let's check the answers. Mari kita lihat atau kita cek jawabannya. Nah, jam 5 lebih 47 pagi dalam bahasa Inggris adalah it's 13 to 6 a.m. It's 13 to 6 a.m. atau 13 menit menuju ke jam 6. Nah, kita di sini bisa menggunakan kata to karena untuk menggunakan menuju atau kurang. Jadi 13 menit sebelum jam 6 adalah jam 5.47. Nah, sama saja bukan? Yang kedua, jam 9 lebih 15 malam. Jadi bahasa Inggrisnya adalah it's quarter past 9 p.m. It's quarter past 9 p.m. atau jam 9 lebih 15. Jadi karena tidak lebih dari 30 menit, maka kita bisa menggunakan kata past atau lebih. Oke? Jadi jam 9 lebih 15 malam dalam bahasa Inggris adalah it's quarter past 9 p.m. Okay, that's all for our material today. Thanks for your attention and see you in the Zoom meeting. Okay, my students, listen. Have you watched the video? Really? Seriously? Wow, it's a great job if you have watched the video. Bagus sekali ya jika anak-anak Bunda sudah menyimak video materi pembelajaran kita hari ini. So, now it's time for your assignment. Waktunya tugas untuk anak-anak Bunda. What is your assignment today? Your assignment today is taking note on some important days from January up to June. Jadi, tugas hari ini adalah mencatat hari-hari besar dari bulan Januari sampai bulan Juni. Alright, that's all for our learning today. Let's end our lesson by saying hamdalah. Nah, katim bil hamdalah. Alhamdulillah. Alright, don't forget to do the task because all of you are great. Di teladan, semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.